Benar, itu adalah inti giok langit dan bumi. Saya memperoleh dua esensi langit dan bumi giok dalam pertempuran Providence. Kata Lu Ming. Hati semua orang sedikit bergetar. Mereka tidak bisa tidak iri pada kesempatan Lu Ming yang menantang surga untuk mendapatkan dua esensi langit dan bumi giok. Namun, mereka masih bingung. Apa hubungannya ini dengan Lu Ming menuju benua tengah? Senior, saya juga mendapatkan teknik rahasia dalam pertempuran Providence. Ini disebut mantra terlarang kembar. Lu Ming kemudian menjelaskan mantra terlarang kembar. Astaga, ada teknik rahasia seperti itu. Semua orang tercengang dan kaget. Keterampilan rahasia ini benar-benar menantang surga. Dia sebenarnya mampu membagi jiwanya menjadi dua dan membuat klon yang setara dengan dirinya. Klon tersebut memiliki aura yang sama persis dan dapat berkultivasi sendiri. Ini hanyalah teknik rahasia yang menantang surga. Saya ingin mengolah tubuh kedua dan membiarkannya tetap berada di sekte jimat-jimat. Aura tubuh kedua akan sama persis dengan auraku, yaitu seperti diriku yang lain. Dengan cara ini, saya dapat dengan kuat menarik perhatian Di Yi dan Kaisar bela diri di sini. Dia akan mengira aku selalu berada di sekte jimat-jimat. Dengan cara ini, tubuh utamaku bisa pergi ke benua tengah dan menjelajah. Lu Ming mengungkapkan rencananya. 9 matahari tertinggi, Bai Sijin, dan yang lainnya bergumam pada diri mereka sendiri. Ini memang ide yang bagus. Lu Ming, bahan apa lagi yang kamu perlukan untuk mengembangkan mantra terlarang kembar? Bai Sijin bertanya. Yang paling penting adalah ramuan kehidupan dan esensi langit dan bumi giok. Saya sudah punya ini, tapi saya masih memerlukan beberapa bahan lainnya. Setelah itu, Lu Ming memberitahunya tentang beberapa materi lainnya. Lu Ming, kami dapat mengumpulkan semua materi yang Anda sebutkan, tetapi kami mungkin tidak memiliki banyak harta yang dapat memperbaiki jiwa. Kata Bai Sijin, untuk mempraktikkan gulungan terlarang kembar, jiwa seseorang harus dipecah menjadi dua, yang niscaya akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa. Setelah berhasil mempraktikkannya, seseorang memerlukan harta karun untuk memulihkan jiwa, yang akan memulihkan tubuh utama dan tubuh sekunder ke kondisi puncaknya. Hal ini mutlak diperlukan, jika tidak maka akan berdampak besar pada praktik di masa depan. Haha, harta untuk memulihkan jiwa. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Tuanku dan aku telah mengunjungi banyak tempat rahasia dan memperoleh banyak harta untuk memulihkan jiwa. Kami masih memiliki banyak dari mereka sekarang. Yan Kuangtu tertawa dan sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Lu Ming dan berkata, ada beberapa batu pemusatan jiwa di sini, apakah menurutmu itu cukup? Selama setahun terakhir, Yan Kuangtu telah mengumpulkan kekuatan jiwa untuk 9 matahari tertinggi dan telah menemukan banyak harta untuk memulihkan jiwanya. Lu Ming mengamati cincin itu dengan pikirannya dan menemukan ada ratusan batu hitam di dalam cincin penyimpanan yang memancarkan aura misterius. Itu adalah batu konsolidasi jiwa yang legendaris. Cukup, cukup. Lu Ming sangat gembira. Baiklah, kita akan mengumpulkan materi lainnya dan membiarkan Lu Ming mengolah tubuh kedua secepat mungkin. Kata Bai Sijin. Du Songjue dan yang lainnya juga mengungkapkan ekspresi penuh harapan. Bakat Lu Ming sangat menantang surga dan dia memiliki garis keturunan 9 naga. Sungguh sia-sia baginya untuk tinggal di sekte jimat-jimat. Jika dia mempertaruhkan nyawanya dan berkultivasi di luar, dia mungkin bisa menciptakan keajaiban. Terlebih lagi, meski dia tidak bisa menciptakan keajaiban dan mencapai level di mana dia bisa melawan Di Yi, kelangsungan hidup Lu Ming masih sebuah harapan. Bahkan jika sekte jimat-jimat dihancurkan, Lu Ming dapat membalas dendam di masa depan dan bahkan membangunnya kembali. Mereka juga mengerti mengapa Lu Ming meminta para tetua keluar. Hal ini tidak dapat disebarluaskan. Hal itu tidak dapat diketahui oleh Kaisar bela diri Di Yi. Kalau tidak, usahanya akan sia-sia. 3 hari kemudian, Lu Ming sedang duduk bersila di gua bawah tanah di sekte jimat. Dia mengaktifkan mantra terlarang kembar. Lebih dari 10 bahan berubah menjadi bola cairan di tangannya dan menutupi esensi langit dan bumi giok. Mengembun, tangan Lu Ming terus membentuk segel tangan yang indah. Pancaran cahaya memasuki esensi langit dan bumi giok. Esensi langit dan bumi giok bersinar dan menyatu dengan materialnya. Bentuknya sebenarnya mulai berubah secara perlahan. Awalnya, meskipun esensi langit dan bumi jade telah mengambil bentuk manusia, ia hanya memiliki bentuk manusia yang samar-samar. Fitur wajahnya sangat kabur. Namun, pada saat ini, fitur wajah langit dan bumi jade esens mulai terlihat jelas. Seluruh tubuhnya mulai berubah dari atas ke bawah, dan mulai berubah menjadi tubuh yang terdiri dari daging dan darah. Organ dalam, meridian, tulang, dan darahnya mulai berubah dan muncul saat Lu Ming terus membentuk segel tangan. Air kehidupan. Pada saat ini, Lu Ming mengeluarkan ramuan kehidupan dan menuangkan lebih dari setengah kilogramnya ke esensi langit dan bumi giok. Esensi langit dan bumi giok mulai memancarkan aura kehidupan. Sudah waktunya. Mata Lu Ming berbinar. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting.
Dia akan membagi jiwanya dan menggabungkannya dengan esensi langit dan bumi jade untuk menciptakan tubuh kedua. Langkah ini sangat berbahaya dan sulit. Jika tidak hati-hati akan merusak jiwa bahkan gagal dalam budidaya. Lu Ming mengaktifkan mantra terlarang kembar dan tubuhnya bersinar. Pada akhirnya, bola cahaya dan bayangan muncul. Itu sangat buram tetapi orang hampir tidak dapat melihat bahwa itu tampak persis seperti Lu Ming. Ini adalah jiwa Lu Ming. Retakan, Lu Ming berteriak dan membentuk segel. Seketika, jiwa Lu Ming mulai bergetar dan perlahan terbelah dari tengah. Segera, rasa sakit yang tak terbayangkan menenggelamkan Lu Ming. Mengaum, dalam sekejap, mata Lu Ming memerah dan dia mengeluarkan raungan seperti binatang. Itu terlalu menyakitkan. Itu terlalu menyakitkan. Rasa sakit seperti ini tidak dapat dibayangkan. Itu 100 kali, tidak, 1000 kali lebih menyakitkan daripada rasa sakit di tubuh. Mereka yang pikirannya tidak cukup kuat bisa pingsan pada langkah ini dan gagal. Ini adalah rasa sakit karena jiwa yang terbelah, dan itu datang langsung dari jiwa. Rasa sakit kecil ini bukan apa-apa. Lu Ming menggeram. Dia berkonsentrasi pada hatinya dan terus mengoperasikan mantra terlarang kembar. Rasa sakit yang tak ada habisnya menenggelamkan Lu Ming, tapi dia menahannya. Jiwa Lu Ming perlahan terpecah. Prosesnya sangat lambat dan Lu Ming menderita setiap saat. Penderitaan seperti ini berlanjut selama 3 hari. Akhirnya, jiwanya terbelah sepenuhnya. Jiwa yang terbelah berubah menjadi bola cahaya dan memasuki esensi langit dan bumi giok. Pada saat itu, Lu Ming merasa pikirannya kosong. Matanya tidak fokus dan dia sangat lemah. Tidak, tunggu, aku masih mengembangkan mantra terlarang kembar. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Dia akhirnya sadar dan terus mengedarkan mantra terlarang kembar. Seni terlarang kembar memang merupakan seni terlarang. Sangat berbahaya untuk mengolahnya. Setiap langkah penuh dengan bahaya. Jika seseorang melakukan kesalahan, tidak hanya budidayanya yang gagal, tetapi tubuhnya juga akan menderita luka yang tidak terbayangkan. Untungnya, Lu Ming berhasil menahannya. Hati-hati, pisahkan menjadi klon. Di lautan kesadaran Lu Ming, api energi mental perlahan-lahan dipisahkan dari jiwanya. Lu Ming berencana untuk menyempurnakan tubuh kedua menjadi tubuh tertulis. Terlalu memakan energi bagi satu orang untuk mengolah 2 orang. Selama jangka waktu ini, Lu Ming sering merasa tidak memiliki cukup energi. Sulit untuk mengembangkan seni bela diri dan jalur prasasti pada saat yang bersamaan. Dia akan selalu tertinggal dalam salah satu dari mereka. Selama periode waktu ini, Lu Ming telah fokus pada seni bela diri dan tertinggal dalam prasasti Dao. Kemajuannya sangat lambat. Oleh karena itu, Lu Ming berencana menggunakan kesempatan ini untuk memisahkan Dao prasasti. Dia akan membiarkan tubuh kedua fokus pada prasasti Dao, sedangkan tubuh utama akan fokus pada seni bela diri. Tubuh kedua, tanpa pikiran yang mengganggu, akan mengembangkan Dao prasasti, dan kecepatannya pasti akan sangat menakutkan. Sebaliknya, badan utama akan fokus pada pengembangan seni bela diri. Ini adalah kombinasi yang masuk akal. Lu Ming duduk diam tanpa bergerak. Esensi langit dan bumi giok bersinar dan bentuk tubuhnya perlahan berubah. Sebulan kemudian, esensi langit dan bumi giok telah sepenuhnya berubah menjadi tubuh manusia. Itu adalah tubuh dari daging dan darah, dan penampilannya persis sama dengan Lu Ming. Otot-otot di tubuhnya kokoh dan proporsional, penuh garis-garis sempurna, bagaikan karya seni terindah dari surga. Pada saat ini, Lu Ming membuka matanya, senyuman di wajahnya. Tubuh kedua telah berhasil mengolahnya. Saat ini, tubuh kedua juga membuka matanya. Namun, tidak ada emosi di matanya. Matanya sangat kosong dan tanpa kotoran, seperti bayi yang baru lahir. Pikiran Lu Ming berkedip. Pikirannya sepertinya bisa memasuki pikiran tubuh kedua kapan saja. Pada saat ini, tubuh kedua menunjukkan sedikit emosi dan mengangguk sedikit ke arah Lu Ming. Tubuh utama dan tubuh kedua dapat berkomunikasi satu sama lain. Tidak peduli seberapa jauhnya mereka, tubuh utama dapat merasakan apa yang dilihat dan apa yang terjadi oleh tubuh kedua. Tubuh utama bahkan dapat menerima apa yang dipahami oleh tubuh kedua. Ini benar-benar menantang surga dan sulit dipercaya. Pada saat ini, api energi mental ungu menari-nari di antara alis tubuh kedua. Rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di bawah kakinya dan menyebar ke segala arah, membentuk susunan besar. Itu sangat cepat. Kecepatan penulisannya terlalu cepat. Ini 2 kali lebih cepat dari kecepatan menulis asli saya. Lu Ming terkejut. Tubuh kedua bebas dari kotoran, dan jika dia melakukan satu hal, dia akan fokus pada hal lain, yang secara alami lebih efektif. Di masa depan, kamu akan fokus pada Dao Prasasti. Lu Ming mengulurkan tangannya dan menyentuh glabella klon tersebut. Pengalaman kultivasi yang disegel Lian Chang di lautan kesadaran Lu Ming dipindahkan ke lautan kesadaran klon. Kemudian, sebuah gulungan muncul di tangan Lu Ming dan terbang ke glabella klon tersebut, menghilang. Itu semua diagram formasi. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan dan memakainya. Cincin penyimpanan berisi semua jenis bahan yang berhubungan dengan prasasti Dao.
Lu Ming memberikan semuanya kepada tiruannya. Telapak tangan klon itu bersinar dan satu set pakaian biru muncul. Klon itu memakainya dan seketika, dia tampak persis seperti Lu Ming. Lebih tepatnya, klonnya adalah Lu Ming. Tidak ada bedanya dengan Lu Ming sendiri. Satu-satunya perbedaan adalah klon tersebut tidak memiliki kesadaran Lu Ming. Dengan satu pikiran, klon itu mengambil langkah maju, berubah menjadi seberkas cahaya, dan memasuki ruang di antara alis Lu Ming. Pikiran Lu Ming tenggelam ke dalam lautan kesadarannya dan menemukan klon itu duduk bersila di lautan kesadarannya, diam-diam mengembangkan prasasti Dao. Sudah waktunya memulihkan kekuatan jiwaku. Lu Ming mendapat ide dan muncul kembali. Dia kemudian mengeluarkan batu konsolidasi jiwa dan mulai memulihkan kekuatan jiwanya. Lagi pula, membagi jiwa seseorang menjadi dua adalah suatu kerugian yang terlalu besar. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Lu Ming telah mengasingkan diri selama 2 bulan. Sudah waktunya untuk pergi. Lu Ming membuka matanya. Setelah sebulan memurnikan batu konsolidasi jiwa, kekuatan jiwa dari tubuh utama dan tubuh sekundernya hampir pulih sepenuhnya. Dia kemudian memasuki lautan kesadarannya, bangkit, dan keluar dari ruang rahasia. Di luar ruang rahasia, Bai Sijin, Du Songjue, Yan Kuangtu, dan 9 matahari tertinggi sedang menunggu. Lu Ming telah keluar. Mata Yan Kuangtu berbinar. Lu Ming, bagaimana perkembangan kultivasimu? Apakah kamu berhasil? Bai Sijin bertanya, sisanya memandang Lu Ming dengan penuh harap. Lu Ming tersenyum dan seberkas cahaya muncul di antara alisnya. Dia keluar dan berdiri di samping Lu Ming. Keduanya identik, keduanya mengenakan jubah biru. Tatapan 9 matahari tertinggi dan 3 lainnya langsung tertuju pada tubuh kedua. Mereka merasakannya dengan cermat, dan kemudian mata mereka menunjukkan keheranan. Luar biasa, ini hanyalah sebuah karya seni yang melampaui langit. Bai Sijin sangat terkejut dan menghela nafas. Ini memang sebuah keberuntungan. Dengan tubuh seperti itu di sekte jimat-jimat, selama dia sesekali menunjukkan wajahnya, Di Yi pasti akan berpikir bahwa Lu Ming selalu ada di sini. Kata Ninesun tertinggi, Lu Ming, kapan kamu berencana pergi? Du Songjue bertanya, kami akan berangkat dalam 2 hari. Kata Lu Ming, baiklah, sebelum kita berangkat, pertama-tama kita akan menyegel aura 9 garis keturunan nagamu. Dia berkata. Du Songjue mengangguk. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa dari mereka dan pergi ke kediaman keluarga Lu. Ketika Lu Yuntian dan Li Ping melihat dua Lu Ming yang identik berdiri di depan mereka, mereka tertegun untuk waktu yang lama. Jika bukan karena mata tubuh utama dan tubuh sekunder berbeda, mereka tidak akan bisa mengenali mana yang utama dan mana yang sekunder. Minger, apakah kamu akan pergi? Li Ping bertanya. Lu Ming mengangguk. Dia hanya berencana memberitahu Lu Yuntian dan Li Ping tentang tubuh utama dan tubuh kedua. Dia tidak memberitahu orang lain. Minger, jangan khawatir. Tubuh keduamu juga merupakan separuh jiwamu, yang berarti kamu bersama kami. Kata Lu Yuntian. Memang benar, tubuh utama dan tubuh sekunder dapat berkomunikasi satu sama lain. Tubuh kedua setara dengan Lu Ming. Ayah, berikut beberapa teknik budidaya dan pencak silat. Ambil dan kembangkan sendiri. Di masa depan, jika ada keturunan dari keluarga Lu, sekte pedang mistik, atau keluarga Hua yang memiliki karakter dan pemahaman yang baik, Anda dapat mewariskannya kepada mereka. Lu Ming mengeluarkan setumpuk manual rahasia dan memberikannya kepada Lu Yuntian. Lu Yuntian mengambil buku itu dan dengan santai membaliknya. Matanya hampir keluar dari rongganya. Ini, teknik budidaya tingkat dewa. Lu Yuntian sangat terkejut. Benar sekali, saat dia membukanya, dia melihat bahwa itu adalah teknik budidaya tingkat dewa, teknik dewa yang melengkungkan surga. Ya, ada 2 teknik budidaya tingkat dewa, dan sisanya adalah teknik seni bela diri tingkat setengah dewa. Lu Ming mengangguk. Lu Ming telah memperoleh semua ini dalam pertempuran Providence. Dengan metode kultivasi dan teknik bela diri ini, dia yakin keluarga Lu pasti akan bangkit. Lu Yuntian menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia menyimpan manual rahasia itu dengan sungguh-sungguh. 2 hari kemudian, Lu Ming sedang duduk bersila di ruang rahasia. 9 garis keturunan naga tergantung di atas kepalanya. Bai Sijin dan yang lainnya berada di sampingnya, terus-menerus memadatkan prasasti dan menutupi 9 garis keturunan naga. Mereka baru berhenti setelah setengah hari. 9 garis keturunan naga meresap ke dalam tubuh Lu Ming, dan dia membuka matanya. Lu Ming, sekarang 9 garis keturunan nagamu telah mencapai tingkat ke-6 dari tingkat dewa, auramu terlalu kuat. Bahkan jika kita bergabung, kita hanya bisa menyegelnya selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, segel itu tidak lagi mampu menyegel aura garis keturunan 9 naga. Kata Bai Sijin, setengah tahun sudah cukup. Lu Ming mengangguk. Setengah tahun kemudian, dia pasti akan berada jauh dari benua timur. Tidak peduli seberapa menantangnya Kaisar Bela Diri Di Yi, dia tidak akan bisa merasakannya. Lu Ming, berhati-hatilah.
Saya berharap dapat bertemu Anda lagi di masa depan. Kamu sudah mampu mengejutkan dunia. Yan Kuangtu menepuk bahu Lu Ming. Kakak Yan, senior Jiuyang, selamat tinggal. Lu Ming menangkupkan tinjunya dengan sungguh-sungguh dan bertukar pandang dengan tubuh keduanya. Dia kemudian mengikuti Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya dan pergi dengan langkah besar. Jika Lu Ming membawa tubuh keduanya, dia pasti akan jauh lebih kuat. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Dia harus meninggalkan tubuh keduanya di Sekte Jimat-Jimat. Bersama Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya, mereka tiba di altar teleportasi. Lu Ming, semua wilayah Sekte Jimat-Jimat telah diduduki oleh Kaisar Bela Diri Di. Wilayah di dekat alam kacau pasti sudah diduduki juga. Altar teleportasi di wilayah tersebut harus dijaga ketat. Namun, Sekte Jimat-Jimat saya juga memiliki altar teleportasi rahasia yang tersembunyi di pegunungan dan hutan. Anda dapat berteleportasi ke tempat rahasia itu. Sisanya terserah Anda. Bai Sijin memperingatkan. Terima kasih, senior kulit putih, senior Du, dan jaga dirimu baik-baik. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan melangkah ke altar teleportasi. Altar teleportasi bersinar dan membentuk pusaran. Lu Ming menghilang. Di sebelah barat Gunung Liangyi, terdapat lebih dari selusin wilayah besar, yang dekat dengan alam keos. Wilayah angin barat adalah wilayah luas yang dekat dengan wilayah kekacauan. Saat ini, wilayah angin barat telah sepenuhnya jatuh ke tangan Istana Surgawi Surga Empyrean. Beberapa kota penting memiliki bayangan para ahli Istana Surgawi Surga Empyrean. Secara khusus, ada lebih banyak ahli dari Istana Surgawi Surga Empyrean di selusin wilayah besar dekat wilayah kacau. Tampaknya Kaisar Bela Diri Di memang telah mengambil tindakan pencegahan. Dia takut aku akan berteleportasi keluar dari Sekte Jimat-Jimat dan menuju ke benua tengah. Seorang pemuda berjubah hitam sedang terbang di langit di atas hutan. Pemuda berjubah hitam itu adalah Lu Ming. Setelah dia diteleportasi keluar dari Sekte Jimat-Jimat, dia muncul di sebuah gua bawah tanah. Gua bawah tanah itu adalah susunan teleportasi yang diam-diam dibangun oleh Sekte Jimat-Jimat. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan jimat penyembunyi aura yang telah dia persiapkan sebelumnya dan menempelkannya di tubuhnya untuk menyembunyikan auranya. Dia tidak punya pilihan. Sekarang api energi mental telah dipindahkan ke tubuh keduanya, bahkan jika dia memahami prinsip dan tekniknya, dia tidak dapat menuliskan prasasti apapun. Kemudian, dia mengubah penampilannya dan mengganti pakaiannya sebelum meninggalkan gua bawah tanah dan terbang menuju wilayah yang kacau. Tentu saja, Dandan ada bersamanya, tapi dia telah tinggal di diagram gunung dan sungai selama ini, menggerogoti obat spiritual dan tidur, dengan halus menyebutnya sebagai pemulihan. Bas, sekelompok orang terbang dari depan. Mereka adalah ahli dari Istana Surgawi Surga Empyrean. Namun, mereka hanya menatap Lu Ming dan terbang melewatinya. Ini tidak akan berhasil. Lebih baik lari di hutan. Kita akan menjadi target yang terlalu besar di angkasa. Jika kita bertemu seseorang yang berpikiran teliti, kita mungkin akan curiga. Memikirkan hal ini, Lu Ming mendarat di hutan dan berlari melewati hutan. Beberapa hari kemudian, Lu Ming tiba di perbatasan barat wilayah angin barat. Ada sebuah kota besar di depannya. Begitu dia meninggalkan kota besar, dia akan memasuki wilayah alam kacau. Saya akan pergi ke kota ini untuk membeli beberapa barang sebelum memasuki dunia kacau. Saya mendengar bahwa iklim di alam kacau tidak dapat diprediksi, dan beberapa tempat tidak memiliki kehidupan. Yang terbaik adalah membeli makanan dan membawanya. Lu Ming berpikir dalam hati. Dengan kultivasinya saat ini, tidak masalah meskipun dia tidak makan selama setahun. Namun, dia tetap mengonsumsi makanan sebagai kebiasaan. Berhenti, lewati platform ini. Di gerbang kota, ada ahli dari Istana Surgawi Surga Empyrean yang berjaga. Siapapun yang ingin memasuki kota harus menginjak platform formasi. Lu Ming telah mengetahui bahwa platform ini dapat menguji api energi mental. Jika seseorang mengolah prasasti Dao dan memiliki api energi mental yang sangat kuat, akan ada reaksi ketika mereka menginjak platform. Istana Langit Surga Empyrean ingin menjebak Sekte Jimat-Jimat karena mereka takut murid Sekte Jimat-Jimat akan menyelinap keluar. Namun, Lu Ming sekarang adalah seorang seniman bela diri murni dan tidak memiliki api energi mental. Tentu saja, dia bisa melewati peron dengan mudah dan memasuki kota. Kemudian, Lu Ming menemukan pasar dan membeli persediaan dalam jumlah besar. Dia kemudian meninggalkan kota dan menuju ke wilayah yang kacau. Wilayah yang kacau adalah wilayah terlarang bagi sebagian besar seniman bela diri. Tidak hanya membentang dari utara ke selatan, memisahkan benua tengah dari benua timur, tetapi juga sangat luas dan mengandung bahaya yang tidak diketahui. Bahkan jika Master Alam Dewa Spiritual tidak beruntung, masih ada kemungkinan kematian. Dikatakan bahwa tanah kekacauan memiliki medan yang sangat rumit, seperti gurun, rawa, gunung tandus, dan tanah hantu. Itu memiliki segalanya. Selain itu, cuaca terus berubah. Bisa saja langit cerah suatu saat dan badai di saat berikutnya.
Bahkan mungkin ada api yang berjatuhan dari langit, membuatnya sangat berbahaya. Ada juga beberapa binatang buas dan roh jahat yang tersembunyi di dalamnya. Beberapa dari mereka sangat kuat, dan bahkan ahli Dewa Roh akan mati jika bertemu dengan mereka. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mau memasuki dunia kacau. Jika mereka ingin pergi ke benua tengah, mereka harus menggunakan susunan teleportasi pasukan Tuan. Namun, Lu Ming tidak punya pilihan. Dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Dia hanya bisa bergerak maju dan menyeberang. Setelah keluar kota, jalanan mulus. Setelah lebih dari 100.000 mil, pegunungan tandus muncul di depan mereka. Tidak ada tumbuh-tumbuhan di pegunungan, dan itu adalah tanah tandus dengan hanya bebatuan gundul. Mereka telah mencapai wilayah alam kekacauan. Lu Ming bangkit, melambat, dan terbang masuk. Lu Ming mengerutkan kening saat dia memasuki area pegunungan terpencil. Suhu yang sangat tinggi. Suhu matahari di sini puluhan kali lebih tinggi dibandingkan di tempat lain. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia sangat terkejut. Dia mundur beberapa mil dan suhu kembali normal. Jaraknya hanya satu garis tipis, tapi suhu matahari benar-benar berbeda. Lu Ming diam-diam kagum. Dia mengedarkan inti esensialnya untuk melindungi tubuhnya dan terbang ke depan. Gan, dia bahkan belum terbang beberapa ribu mil ketika teriakan terdengar. Seekor burung raksasa berwarna merah menyala muncul dan menerkam Lu Ming seperti kilat. Bahkan sebelum sampai padanya, gelombang panas terik sudah menuju ke arahnya. Binatang alam embrio roh. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan binatang buas alam embrio roh saat dia memasuki alam kekacauan. Tombak panjang terkondensasi di tangannya. Tombak panjang itu menembus udara, dan dengan suara peuci, binatang itu tertusuk di udara. Kekuatan melahap meledak dan melahap energi esensi darah binatang itu. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ini pasti ada hubungannya dengan suhu tinggi di sini. Entah itu kekuatan iblis binatang itu atau esensi darahnya, semuanya sangat panas, seperti api. Namun, di bawah kondensasi garis keturunan 9 naga, garis keturunan itu dengan cepat disempurnakan. Saat dia terus terbang, Lu Ming menyadari bahwa tidak banyak binatang buas di sini. Dia hanya akan bertemu satu kali saja, dan kebanyakan dari mereka berada di bawah alam embrio roh tingkat 8. Melahapnya tidak ada gunanya bagi budidayanya. Ratusan ribu mil kemudian, pegunungan terpencil menghilang, dan yang muncul di hadapannya adalah gurun. Gurun tak terbatas berwarna emas, dan tidak mungkin untuk mengetahui seberapa besarnya. Ketika Lu Ming masuk, dia terkejut saat mengetahui bahwa suhu di sini bahkan lebih mengerikan. Itu 10 kali lebih tinggi dari pegunungan terpencil dan ratusan kali lebih tinggi dari dunia luar. Belum lagi tumbuh-tumbuhan, bahkan binatang iblis terkuat pun tidak akan mampu bertahan di sini. Mereka akan mati karena suhu tinggi. Namun, setelah Lu Ming masuk, dia terkejut menemukan bahwa sebenarnya ada makhluk hidup di gurun pasir. Lu Ming melihat sejenis cacing pasir. Cangkangnya seperti berlian merah menyala, bersinar terang dan sangat keras. Setelah itu, Lu Ming melihat kelabang sepanjang 100 meter menelan dan memuntahkan sari matahari seolah sedang bermandikan api. Begitu dia melihat Lu Ming, dia menerkamnya. Kelabang ini berada di lingkaran besar alam embrio roh dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Api yang keluar dari mulutnya sepertinya mampu membakar segalanya. Selnya yang seperti berlian sangat keras dan memiliki pertahanan yang sangat menakutkan. Kelabang ini jauh lebih kuat daripada seorang seniman bela diri di lingkaran besar alam embrio roh pada tingkat yang sama. Api yang dimuntahkannya dapat dengan mudah membunuh seorang seniman bela diri dengan level yang sama. Lu Ming bertarung dengannya selama puluhan gerakan dan hanya membunuhnya setelah mengeluarkan kekuatan naganya. Lalu, dia memelihara seluruh kelabang. Kelabang ini penuh dengan harta karun. Jika dia menjualnya, dia bisa mendapatkan banyak batu mentah. Gurun itu sangat luas. Selama 10 hari berikutnya, Lu Ming melakukan perjalanan melintasi gurun dan mengalami beberapa pertempuran besar. 10 hari kemudian, Lu Ming melihat pemandangan di depannya dengan bingung. Ledakan, ledakan, ledakan. Di depannya, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Petir yang mengerikan menutupi seluruh langit seperti ular petir. Sangat menakutkan. Kilat menyambar, guntur bergemuruh, awan gelap menutupi langit, dan hujan lebat turun bagaikan air. Di bawahnya ada kolam air yang terbentang sejauh mata memandang. Lu Ming benar-benar linglung. Dia berdiri di gurun. Matahari bersinar terang dan suhunya sangat tinggi. Namun, ada awan gelap dan hujan lebat di depannya. Perbedaannya terlalu besar, dan Lu Ming tidak bisa berbalik. Alam kekacauan benar-benar sesuai dengan namanya. Lu Ming menghela nafas dan terbang ke depan. Itu. Begitu dia terbang ke daerah yang hujan deras, suhu turun tajam dan kembali normal. Namun, di langit, sambaran petir setebal lengan menyambar langsung ke arah Lu Ming. Dia mengaktifkan konsep gunturnya, dan sambaran petir setebal lengan ditembakkan dan menghancurkan sambaran petir tersebut. Petir menyambar di langit, dan saat berikutnya, petir lain menyambar.
Lu Ming mengaktifkan konsep Guntur untuk melawan. Mentalitas Guntur yang kuat. Ini adalah tempat yang bagus untuk memahami mentalitas Guntur. Lu Ming tersenyum. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak maju. Sebaliknya, dia mendarat di rawa di bawah. Dia menginjak permukaan air dan bergerak maju perlahan sambil memahami konsep Guntur. Sesaat kemudian, Lu Ming tiba-tiba membuka matanya. Sungguh mentalitas air yang kuat. Mentalitas air di sini bahkan lebih kuat daripada mentalitas Guntur. Lu Ming berpikir dalam hati, matanya bersinar penuh harapan. Ia berencana untuk memahami konsep air. Sekarang perang Providence telah berakhir, tidak perlu terburu-buru meningkatkan budidayanya dalam jangka pendek. Lu Ming berencana menggunakan kesempatan ini untuk memahami konsep air. Karena dia memiliki 9 garis keturunan naga untuk dimakan, memahami satu konsep lagi tidak akan terlalu mempengaruhi kecepatan kultivasinya. Terlebih lagi, jika dia memahami satu ranah niat lagi dan menggabungkan 5 ranah tersebut, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Setelah membuat keputusan, Lu Ming menutup matanya dan mulai memahaminya. Dengan berkah takdir, kemampuan pemahaman Lu Ming meningkat 10 kali lipat. Dia lebih selaras dengan langit dan bumi, dan kecepatan pemahamannya sangat mengejutkan. Pertama, itu adalah kekuatan air. Hanya dalam waktu sehari, Lu Ming telah berhasil memahami kekuatan air dan mencapai tingkat dasar. Selanjutnya, saya harus menggabungkan kekuatan air dengan alam niat lainnya. Ada Guntur yang tak ada habisnya di sini, jadi saya bisa menggunakan kekuatan Guntur untuk memadukan alam niat saya. Lu Ming berpikir dalam hati. Bas, dia terbang dan bergegas ke langit. Itu, di langit, sambaran petir tak berujung menyambar ke arah Lu Ming. Lu Ming melepaskan kekuatan air dan 4 konsep lainnya. Namun, Lu Ming tidak mengeluarkan banyak kekuatan dari 4 konsep lainnya. Dia hanya menggunakannya untuk pertahanan. Dia terutama menggunakan petir untuk membombardir kekuatan air dan 4 konsep untuk mencapai efek temper. Ledakan, 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 gemuruh bergemuruh terus berlanjut, dan sambaran petir terus menyambar. Alam niat dan momentum sama-sama bergetar. Tidak cukup, kekuatan petir saja tidak cukup. Lanjutkan ke atas. Lu Ming terus terbang ke atas. Semakin dekat dia ke awan, semakin menakutkan kekuatan petirnya. Itu terus membombardir alam niat dan kekuatan air. Benar, inilah perasaannya. Mata Lu Ming berbinar. Sekarang, pemahamannya telah meningkat 10 kali lipat, dan bahkan kecepatan penggabungan niatnya telah meningkat pesat. Dia dapat memadukan niat dengan lebih efektif, lebih cepat, dan lebih efektif. Dengan bantuan petir, Lu Ming terus menenangkan diri. Dalam 10 hari yang singkat, Lu Ming berhasil menggabungkan kekuatan air dengan 4 konsep. Kecepatan ini sudah sangat mengejutkan. Setelah fusi berhasil, Lu Ming dapat terus meningkatkan konsep airnya. Terlebih lagi, dia membawa banyak kristal makna mendalam tipe air bersamanya. Dikombinasikan dengan lingkungan, kemampuan pemahamannya yang menakutkan, dan pohon kuno pemahaman jalan, kecepatan peningkatan Lu Ming sungguh menakutkan. Seolah-olah dia sedang mengendarai roket. Lu Ming sedang berkultivasi di dalam air sambil maju. 3 hari kemudian, Lu Ming memadatkan rune konsep air sekaligus dan meningkatkan konsep airnya ke level 1. Setelah itu, kecepatan peningkatannya meningkat pesat. Hanya ketika konsep airnya mencapai level 2 barulah kecepatan peningkatannya melambat. Ini karena pada level 2, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kristal niat. Lu Ming tinggal di rawa selama setengah bulan lagi. Konsep airnya telah dikembangkan ke tingkat 2 tingkat atas. Saat ini, Lu Ming baru saja melintasi rawa dan tiba di daerah dengan medan yang lebih rumit. Di area ini, terdapat rawa-rawa yang dipenuhi gas beracun, badai yang mengerikan, dan bahkan area yang dipenuhi dengan ki darah. Suatu kali, dia hampir terbelah dua oleh cahaya pedang berwarna merah darah. Cahaya pedang berwarna merah darah itu bukan buatan manusia, tapi keluar dari danau darah. Cahaya pedang setidaknya telah mencapai tingkat dewa spiritual. Lu Ming tidak bergerak cepat. Dia berkultivasi sambil bergegas dalam perjalanannya. Dia telah meninggalkan sekte jimat-jimat dengan tujuan berkultivasi. Meskipun wilayah kacau ini agak berbahaya, namun masih cukup bagus untuk budidaya. Selama ini, ia tidak hanya mengolah konsep air. Dia mengembangkan dan memahami semua konsep lainnya. Dia memiliki beberapa kristal niat bermutu tinggi, yang diambil dari musuh-musuhnya dalam pertempuran Providence, seperti Luo Tian dan Wang Fentian. Kristal niat tingkat tinggi lebih berguna daripada batu roh tingkat menengah. Dalam keadaan normal, kristal niat tingkat rendah diperuntukkan bagi raja, dan kristal tersebut sangat membantu dalam mengembangkan niat tingkat pertama. Kristal niat tingkat menengah berhubungan dengan lautan alam jiwa, dan berguna untuk niat tingkat 2. Kristal makna mendalam bermutu tinggi berhubungan dengan alam embrio roh dan membantu niat tingkat 3. Adapun kristal niat tingkat tertinggi, setara dengan niat tingkat 4. Dan EBSCP, tentu saja, begitu seseorang mencapai niat tingkat ketiga, sangat sulit untuk mengembangkannya.
Hanya mengandalkan kristal niat bermutu tinggi saja tidak cukup, tetapi berkultivasi dengan kristal niat bermutu tinggi masih akan jauh lebih cepat. Begitu saja, Lu Ming bergegas dalam perjalanannya sambil berkultivasi. Alam esensi langit dan bumi serta teknik bela diri tidak ketinggalan. Persepsi Dandan sangat kuat. Terkadang, ketika mereka bertemu dengan keberadaan yang kuat, mereka semua akan pergi jauh. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah berada di alam kekacauan selama 3 bulan. Dalam perjalanannya, Lu Ming telah mengalami banyak hal dan menghadapi berbagai medan. Meskipun dia bisa merasakan bahaya, dia telah menghadapi bahaya lebih dari 10 kali. Saat yang paling berbahaya adalah ketika langit tiba-tiba terbelah dan nyala api yang tak berujung berjatuhan. Jika bukan karena indera spiritual yang tajam dan reaksi cepat Lu Ming untuk menghindarinya dari jarak jauh, dia akan berada dalam bahaya saat itu. Itu karena apinya sangat mengerikan. Mereka turun dari langit dan mengubah area seluas 100.000 mil menjadi lava. Lu Ming berkeringat dingin saat melihatnya. Tentu saja, Lu Ming juga memperoleh banyak hal selama ini. Niat angin, api, dan guntur semuanya telah mencapai puncak level 3 dan akan menembus ke level 4. Mentalitas buminya juga telah mencapai puncak tingkat 3 tingkat atas. Sedangkan untuk konsep air juga telah menembus 3 level dan kini berada di awal level 3. Sudah sangat menakutkan jika konsep air mencapai tahap ini begitu cepat. Ini karena Lu Ming telah memahaminya sendiri dan bukan dengan melahap 9 garis keturunan naga. Namun, budidayanya tidak meningkat dan tetap berada pada tahap awal alam embrio roh tingkat 8. Budidayanya hanya akan terus meningkat ketika konsep air berhasil mengimbangi konsep lainnya. Selain itu, dalam hal teknik bela diri, dia semakin dekat dan dekat dengan langkah ke-7 dari 9 langkah menapaki surga naga. Ia yakin tidak butuh waktu lama baginya untuk berhasil mengembangkan langkah ke-7. Selain 9 langkah menapaki surga naga, Lu Ming juga telah mengembangkan teknik seni bela diri lainnya. Seni tombak naga yang mempesona. Ini adalah teknik seni bela diri tingkat setengah dewa tingkat tinggi yang diperoleh Lu Ming dalam pertempuran Providence. Selama periode waktu ini, Lu Ming hampir mengembangkannya ke tingkat tertinggi. Inilah manfaatnya meningkatkan pemahaman seseorang. Selain itu, ia fokus pada budidaya seni bela diri dan tidak terganggu oleh Dao Prasasti. Dia membuat kemajuan pesat dalam segala aspek. Mengaum, mengaum, barisan pegunungan muncul di depan mereka. Di pegunungan, burung bangau berdiri di puncaknya, dan pepohonan kuno menjulang tinggi ke langit. Terdengar auman binatang yang terus-menerus. Akhirnya, mereka menemukan pegunungan yang penuh kehidupan. Tempat ini seharusnya dekat dengan benua tengah. Menurut catatan kuno, selama kita melintasi pegunungan ini, kita akan mencapai benua tengah. Ada ekspresi antisipasi di mata Lu Ming, tapi dia tidak santai. Dikatakan bahwa ada binatang buas yang kuat yang hidup di pegunungan dekat benua tengah. Beberapa dari mereka dapat mengobrak-abrik pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual. Lu Ming tidak berani lengah. Lu Ming menyembunyikan auranya dan bergegas ke pegunungan. Tidak lama setelah dia memasuki pegunungan, Lu Ming diserang oleh binatang buas yang kuat. Dia membunuhnya dan melahap kekuatan iblis dan esensi darahnya. Esensi darah digunakan untuk meningkatkan garis keturunan, dan kekuatan iblis digunakan untuk melemahkan tubuh. 10 hari kemudian, di celah tersembunyi di batu, sebuah gulungan melayang. Itu adalah diagram gunung dan sungai, dan Lu Ming sedang berkultivasi di dalamnya. Bas, di atas kepalanya, garis keturunan prasasti penekan penjara melayang, berkedip dan sedikit bergetar. 4 cakra emas bersinar, tetapi setelah beberapa saat, cakra emas lainnya menyebar. Cakra emas kelima, garis keturunan prasasti penekan penjara, juga telah mencapai tingkat 5 tingkat dewa. Selama periode waktu ini, hampir semua esensi darah yang dimakan Lu Ming telah digunakan untuk meningkatkan garis keturunan prasasti penekan penjara. Mari kita lihat betapa kuatnya penjara yang menekan seni surgawi. Lu Ming bangkit dan memukul dengan telapak tangannya. Ya, ruang itu berputar dengan cepat, dan sebuah gunung di kejauhan runtuh. Peningkatannya tampaknya tidak terlalu menakutkan. Menurut peningkatan ini, jika saya menggunakannya dengan seluruh kekuatan saya, kekuatannya seharusnya setara dengan kekuatan tingkat menengah dari teknik bela diri dewa tingkat rendah. Hati Lu Ming tergerak. Sebelumnya, ketika penjara yang menekan garis keturunan prasasti berada pada tingkat dewa 4, kekuatan penjara yang menekan teknik surgawi setara dengan tahap pertama dari teknik seni bela diri tingkat dewa tingkat rendah. Lu Ming mengira bahwa kekuatan penjara yang menekan garis keturunan prasasti akan setara dengan tahap ke-6 dari teknik seni bela diri tingkat dewa tingkat rendah. Namun, dari kelihatannya sekarang, itu belum mencapai level itu. Tampaknya sudah berada pada tahap ke-4. Diperkirakan kekuatan teknik penjara penekan surga hanya akan mencapai tahap ke-6 dari teknik bela diri tingkat dewa tingkat rendah ketika dia mencapai level 6. Tingkat ilahi 7 dapat mencapai tingkat teknik bela diri tingkat dewa tingkat tinggi. Teknik bela diri tingkat dewa tingkat tinggi adalah teknik bela diri yang hanya bisa berhasil dikembangkan oleh seorang kaisar.
Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan garis keturunan ketiga saya. Ia belum bisa dibangunkan. Saat ini, Lu Ming mengerutkan kening lagi. Hingga saat ini, garis keturunan ketiganya belum terbangun. Tampaknya masih dalam proses pembinaan. Hal ini membuat Lu Ming terdiam. Para jenius lainnya telah membangkitkan garis keturunan ketiga mereka. Sebagian besar elit akan membangkitkan garis keturunan ketiga mereka di tingkat samudera spiritual. Hanya sejumlah kecil dari mereka yang akan membangkitkan garis keturunan ketiga mereka di tingkat embrio roh. Sekarang, kultivasi Lu Ming telah mencapai alam embrio roh tingkat ke-8, tetapi garis keturunan ketiganya belum terbangun. Hal ini membuatnya sedikit tertekan. Mungkinkah garis keturunan ketiga hanya bisa dibangunkan ketika seseorang mencapai alam dewa spiritual? Dalam sejarah, sangat jarang terjadi kebangkitan garis keturunan ketiga di alam dewa spiritual. Ah, lupakan saja. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Biarkan alam mengambil jalannya. Saya memiliki garis keturunan 9 naga. Biarpun aku tidak bisa membangkitkan garis keturunan ketiga, aku tidak akan lebih buruk dari yang lain. Lu Ming berpikir dalam hati. Kemudian, dia keluar dari diagram gunung dan sungai dan terus bergerak maju di pegunungan. Benua Tengah, daratan paling timur, adalah wilayah kacau di dekat tandus timur. Di tepi pegunungan yang megah, dua remaja putri dengan hati-hati berlari melewati hutan. Kedua wanita ini berusia sekitar 20 tahun dan terlihat hampir identik. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa mereka adalah saudara kembar. Keduanya memiliki kulit seperti batu giok dan kecantikan yang tak tertandingi. Keduanya sangat cantik, tetapi saat ini, keduanya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Mereka menyembunyikan auranya dan bergerak maju dengan hati-hati. Aho, hati-hati, jangan berlari terlalu cepat. Salah satu wanita itu berbisik. Lei, jangan khawatir. Ini hanyalah area terluar dari pegunungan yang kacau balau. Tidak akan ada binatang kuat di sini. Gadis lainnya lebih bersemangat. Dia tersenyum dan berkata dengan suara rendah. Kami sudah berada di sini selama beberapa hari, tetapi kami belum melihat ular pelangi yang berbisa. Kami juga tidak tahu di mana itu. Wanita bernama Ahlei menghela nafas dengan suara rendah. Ahlei, menurutmu itukah sebabnya kita tidak bisa menemukan ular pelangi yang berbisa karena kita berada di pinggiran pegunungan? Jika kita tidak dapat menemukan ular pelangi yang berbisa, maka kita tidak dapat menemukan obat roh yang menyertainya untuk menyembuhkan racun kakek. Ahlei, haruskah kita pergi lebih jauh ke pegunungan? Kata Aking. Ya, itulah satu-satunya cara. Tapi jangan gegabah, Aking. Kami akan memperlambat. Kata Nona Ahlei. Kemudian, kedua gadis itu dengan hati-hati masuk lebih jauh ke dalam pegunungan, dengan hati-hati menghindari beberapa binatang buas yang kuat. Mengaum. Tiba-tiba, auman binatang yang memekakkan telinga datang dari dalam gunung. Raungan binatang buas terdengar seperti sambaran petir. Kekuatan iblis yang sangat besar membubung ke langit, dan retakan spasial yang mengerikan muncul di langit. Awan langsung tertelan oleh celah spasial dan menghilang tanpa jejak. Mengaum. Kemudian, raungan itu terdengar lagi, seolah-olah dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Seluruh pegunungan bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, wajah kedua gadis itu masih banyak berubah. Mereka segera menjadi putih, tanpa bekas darah. Ini adalah binatang buas level 8. Ini sangat marah. Lei, ayo pergi. Nona A, suara Zen bergetar. Dia tidak memiliki keberanian seperti sebelumnya, dan dia melepaskan rindu dan berlari kembali. Aduh, mengaum. Pada saat ini, di dalam pegunungan, auman binatang bisa terdengar. Raungan binatang buas terdengar satu demi satu, dan mereka tampak sangat ketakutan. Kedua gadis kecil itu semakin terkejut. Mereka tahu bahwa Raja Pegunungan sangat marah, dan para binatang ketakutan. Banyak binatang buas yang kuat mungkin akan melarikan diri ke segala arah, membuatnya sangat berbahaya. Kedua gadis kecil itu menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk keluar dari pegunungan. Ledakan, 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 di segala arah, ada binatang buas yang melarikan diri. Untungnya, binatang buas ini tampaknya sangat ketakutan dan mengabaikan kedua saudara perempuan itu, sehingga kedua saudara perempuan itu selamat. Mengaum, mengaum, raungan yang mengguncang bumi datang dari dalam hutan. Itu menghancurkan bumi dan auranya sangat menakutkan. Kedua saudara perempuan itu berlari selama 1 jam sebelum mereka keluar dari pegunungan dan tiba di luar. Saat ini, mereka berdua menghela nafas lega. Mereka aman untuk saat ini. Lei, apa yang terjadi? Mengapa binatang buas level 8 tiba-tiba menjadi sangat marah? Melihat bahwa dia telah keluar dari bahaya, pikiran rindu, Zen menjadi aktif kembali, dan matanya yang besar penuh dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Ah Luo, sepertinya kita tidak dapat menemukan ular pelangi yang berbisa. Bagaimana dengan racun kakek? Ah Lei menghela nafas, dan mata kedua saudara perempuan itu kembali redup.
Budidaya mereka terlalu rendah, sehingga mereka tidak berani masuk terlalu jauh ke pegunungan. Ada seseorang di depan. Tiba-tiba, Aking berseru.